Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Logistik. Manajemen Logistik, Transportation, Distribution, dan Logistik. Definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Sebuah organisasi, The Council of Logistic Management, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan, move and store activity. Ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan. Seperti di skema aliran material komoditas, secara terminologi, logistik bisa terdiri dari dua proses besar, yaitu satu, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik, dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Dua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengolahannya disebut manajemen distribusi fisik. Aktivitas kunci logistik. 1. Standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan A. Keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, B. Merespon pelanggan untuk dilayani, C. Tingkat pelayanan kepada pelanggan. 2. Transportasi, yaitu memilih moda dan pelayanan transport, konsolidasi angkutan, rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan, pemrosesan keluhan, audit tarif angkutan. 3. Manajemen persediaan. Kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramal penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan, just in time, strategi, dorong, dan tarik. 4. Pemrosesan pesanan. A. Prosedur interface antara penjualan dengan persediaan, B. Metode penyampaian informasi pesanan, C. Aturan pemesanan. Kegiatan pendukung. 1. Pergudangan, menentukan luas dan volume gudang, penempatan stok. 2. Penanganan material, pemilihan perlengkapan kebijakan, penggantian perlengkapan. 3. Pembelian, pemilihan sumber pasokan, menentukan saat pembelian. 4. Kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat dan urutan waktu produksi. Logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar, pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentukan
lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.